Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pertemuan 15 dan 16 yang akan kita beri judul yaitu antarmuka perangkat input berupa keypad 3x4 ya. Rangkaian lengkap Proteus ISIS versi 7-nya seperti yang tampak di sini. Ada sebuah microcontroller, kemudian outputnya berupa 74HZ dan ditampilkan ke 7 segmen. Rangkaian ini adalah rangkaian seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, pada awal. Nah, keypad ini merupakan sebuah input yang merupakan kombinasi dari beberapa push button yang disusun sedemikian rupa membentuk baris dan kolom ya. Itu dinamakan keypad ya. Keypad 3x4 berarti susunan dari push button tersebut membentuk 3 kolom dan 4 baris seperti contoh gambar 1 ini ya. Keypadnya ada di gambar kanan ya. Jadi kolom ya C1, C2 dan C3 serta 4 baris, yaitu baris R1, R2, R3 dan R4. C sama kolom, R sama dengan row ya. Ada juga yang menamai ya, kolom baris A, B, C dan D ya. Yang penting jumlahnya 4 ya. Kemudian jumlah push buttonnya membentuk ada sejumlah 12 ya, dimana fungsi dari push button tersebut yang disusun demikian rupa membentuk sebuah keypad 3x4 ini nanti akan menghasilkan sebuah inputan berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang, 0 dan crash ya, pagar. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan dari keypad ini sehingga dapat diterjemahkan ke dalam sebuah inputan berupa angka ya, seperti ini ya. Ini ada di gambar 2 contoh-contoh keypad. Ini keypad membran yang di dalamnya tersusun seperti ini. Nama kolomnya adalah K1, K2, K3, barisnya B1, B2, B3, B4, terserah untuk kita, yang penting kok kolomnya ada 3, barisnya ada 4 ya. Oke. Nah, metode yang digunakan untuk memakai keypad tersebut adalah metode scanning ya. Scanning yaitu dengan memberikan output berupa tegangan 5 volt melalui pin output microcontroller, itu pada 3 pin outputnya masing-masing, dimulai dari K1, K2, K3 dan diulang terus menerus ya. Pada waktu K1 terdapat kemungkinan, atau pada waktu K1 scanning pada K1 terdapat kemungkinan ditekannya keypad 1, 4, 7 dan bintang ya. Pada waktu K2 terdapat kemungkinan ditekannya keypad 2, 5, 8 dan 0 ya, dimana nanti outputnya melalui R1, B1, B2, B3, B4 ya. Kemudian jika pada waktu K3 scanning pada K3, maka ada kemungkinan ditekannya keypad 3, 6, 9 dan bintang ya. Oke, seperti itu metode scanningnya seperti itu. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi pin output ke kolom K1, kemudian input barisnya B1, maka nilai keypadnya adalah 1.
Jika input dari barisnya adalah B2, maka 4. B3 7, jika B4 adalah bintang yang kita berikan nilai sebuah 10. Ini kita anggap sebagai bintang, yaitu nilainya 10 ya. Oke. Jadi gambarnya adalah seperti ini, saya jelaskan. Jadi metode scanning ini adalah dengan cara mengeluarkan output ya, yang mengeluarkan output dari 3 pin microcontroller, yaitu C1, C2, C3, yaitu pada contohnya di sini adalah pin 2, 3, 4 masing-masing ke C1, C2, C3. Nah, di sini akan diberikan output secara bergantian, mulai dari C1, kemudian C2, kemudian C3, terus menerus ya. Terus menerus ya. Nah, contohnya ketika pada saat C1 diberikan output, jadi output pada pin 2 itu menyala, maka dikirim ke C2, C1. Kemudian pada saat output keluar dari C1 dikirim ke keypad kolom C1, maka jika kita menekan tombol 1, maka output akan dikirimkan ke R1. Nah, R1 nanti sebagai input untuk ke microcontroller ya. Apabila kita tekan 4, maka R2 sebagai input ke microcontroller. Jika kita menekan tombol 7, maka R3 sebagai input ke microcontroller. Jika kita menekan tombol bintang, ke R4 ya. Oke. Jadi pada saat scanning pada C1 ya, maka microcontroller sudah tahu bahwa output yang dikeluarkan adalah pada output ya ke C1. Nah, jika ada inputkan ke R1 ya, maka microcontroller akan menentukan atau paham bahwa angka 1 yang ditekan. Begitu juga ketika R2 ada inputan, maka tombol 4 yang ditekan. Ketika R3 ada inputan, maka nilai 7 yang ditekan. Jika R4 ada masukan, maka tombol bintang atau nilai 10 yang ditekan. Seperti itu. Nah, kemudian beralih lagi ke C2 dan seterusnya ke C3. Nah, proses scanning ini berjalan cepat ya, C1, C2, C3. Nah, ketika ada salah satu push button yang ditekan, misalnya 8 ya, berarti pada scanning yang ke C2, maka scanning kita akan hentikan ya. Ketika dilepas baru kita teruskan meng-scanning seperti itu ya. Oke. Baik, seperti itu. Nah, kemudian penerjemahan pada program LD Micro seperti ini, yaitu jika ya pada saat scanning di output C1 dan ternyata kolom R1 ditekan atau mendapatkan push buttonnya yang di kolom 1 ditekan ya, yang di kolom 1 ditekan, di baris 1 ditekan, yaitu yang ini ya. Pokoknya di sini mendapatkan sinyal keluaran yang akan diteruskan ke sini, maka jika kolomnya adalah C1, maka keluar 1 nilainya ya. Oke, di sini kita beri pengertian bahwa jika C1 mendapatkan scanning, dapat jatah scanning, dan R1 mendapatkan sinyal masukan atau push button pada R1 ditekan, maka kita berikan kepintaran ke microcontroller bahwa nilainya adalah 1 atau variabel DKP sama dengan 1. D adalah data, KP adalah keypad. Data keypad 1. Begitu juga ketika push button pada baris-baris R2 ini ditekan, dan jika C1 maka kita berikan pintaran ke microcontroller
nilainya adalah 4, DKP sama dengan 4 dan seterusnya. R3 X R3 DKP sama dengan 7 dan XR4 atau puspatan baris 4 nanti nilainya adalah 10, DKP sama dengan 10 atau kita namai bintang ya. Oke. Dan nilai aplikasi lengkap LD Mikronya seperti ini ya. Nanti mahasiswa sekalian bisa melihat pada PDF yang sudah di share ya. Oke. Nah, program LD Mikronya seperti ini. Yang pertama, untuk menjalankan scanning pada C1, C2, C3 ya agar mendapatkan outputan ya, maka kita gunakan CTC ya. Dan di sebelumnya adalah TCY. Dia sebuah instruksi yang akan terus-menerus menjalankan on off ya. Kemudian diteruskan ke CKP, sebuah instruksi counter circular. Dari nilai di dalam nilai CKP adalah 1 2 3. Dan nilai 1 2 3 ini akan terus-menerus berubah. 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. 1 2 3 1 lagi, tergantung ininya nanti. Ya. Dan TKP dan CKP ini akan berjalan sesuai dengan ini ketika tidak ada keypad yang ditekan ya. Oke. Nah, kemudian nilai dari CKP ini akan kita tangkap. Jika CKP sama dengan 1 maka outputnya ya C1 atau YKP C1. Nah, YKP C1 ini kita daftarkan ke ya. Kita daftarkan ke ini ke RA0 atau pin 2 ya. Oke ya. Jika CKP sama dengan 2 maka C2. Nah, C2 di 3 ya. Jika nanti CKP nilai ini adalah 3 maka akan di outputkan ke C3. Nah, C3 adalah pin 4 ya. Jadi 2 3 4 ini adalah pin output untuk scanning ya. Oke. Nah, pada saat output ya jatahnya adalah CKP 1. Nah, CKP 1 sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya ini, dan push-button yang kita ya tekan adalah ternyata mengalirkan ke R1 ya, maka DKP 1 ya, DKP 2 dan seterusnya. Jika CKP 2 ya dan seterusnya. Ini nilainya adalah 2 ya. Jika CKP nanti DC2 ini ya, nanti nilainya ya 2, 5, 8 dan 0 ya. 2, 5, 8 dan 0. Jika CKP-nya 3, nanti outputnya adalah di C3, maka nilai DKP-nya adalah kalau tidak 3 ya 6, ya 9, ya 11. Karena di sini 3, 6, 9, 11. 11 ini adalah crash. Ya. Oke. Dan RKP ini adalah hasil instruksi dari ini. Jika ya R1 ini ya kolom baris ini, baris R1, baris R3, R2, baris R3, baris R3 mendapatkan ya kontaknya di on kan, maka itu menyebabkan menandakan bahwa keypad sedang ditekan, yaitu RKP tekan, keypad tekan. Ya, keypad tekan ini jika baris output inputan pada XR1, XR2, XR3 mendapatkan sinyal atau mendapatkan input dari R1, R2, R3, R3 atau R4. Nah, kita teruskan ke sebuah internal relay RKP. Ini menandakan bahwa keypad sedang ditekan. Nah, jika keypad sedang ditekan, maka di sini proses scanning kita hentikan ya, kita hentikan seperti itu ya, kita hentikan. Oke ya, contohnya adalah ini, kita lihat di Proteusnya ya, kita jalankan. Nah, ini salah satu kalau mahasiswa sekalian, ini adalah sebuah keypad, susunan keypad yang kita bentuk sendiri, tapi di ISIS nanti tinggal yang sudah ada modulnya, yaitu namanya keypad pon. Nah, keypad pon ini kita ambil yang 3x4 ya, di sini. Kemudian keypad
Nah, ini 3 kali 4. Ini keypad phone itu 3 kali 4 ya. Oke, di situ. Sementara saya pakai yang ini dulu ya. Baik, kita jalankan ya. Oke, awalnya 0 nih ya. Anda lihat ini berkedip-kedip terus ini. Ya, 2 3 4 itu lagi scanning. Contohnya kita akan menekan tombol ini nih, yang 6. Ya. Nanti di sini berhenti nih. Anda lihat? Nah, berhenti nih, berhenti di C3. Ya, dan scanning berhenti. Ini 6. Kita lepas, nanti dia akan mulai scanning lagi. Ya, 1 ya. Berhenti di scanningnya. Ya, karena adanya ini. Ya. Sehingga tidak mengirimkan terus, hanya sekali kirim aja. Oke. Kemudian kita lepas lagi. Nah, maka proses scanningnya akan berlanjut. Ya, 8 misalnya kita tekan 8. Ya, nah tekan 8 berhenti di ini di C2 di sini. Ya. Oke, ini merah semua nih. Merah. 8 keluar melalui R3. R3 dikirimkan ke R3 ini menuju ke pin 7 ya. Jadi ketika C2 dan R3, nah di sini. C3 dan R3 maka C3 kemudian R berapa ini? R3 9 ya. Oke. Ini berapa? Oke, ini C2 ya, C2 dan R3 ini 8. Udah ya? Oke, jadi jika pas di C2 dan R3-nya memberikan sinyal input, maka keypad 8. Kita lihat keypad 8. Oke. Kita lepas. Oke, kemudian kita tekan selain 1 sampai 0. Ya, 1 sampai 9 dan 0. Ya. Oke, nilainya tidak ditampilkan di sini ya. Oke, nilainya tidak ditampilkan ya. Cuma dia mengerti bahwa dia adalah 10. Dia 11 ya. Oke. Nah, kemudian sekaligus juga ketika tombol-tombol pada keypad ini ditekan, misalnya pada R1, R2, R3, R4 ini ditekan, ya selain ini sebagai filter jalannya scanning. Nah, sekaligus juga memberikan data supaya ditampilkan. Ya, jika data atau DKP lebih kecil sama dengan 9, maka akan ditampilkan nilainya ke 7 segmen, yaitu ya 7 segmen yang sudah kita pelajari sebelumnya ini ya. Nilai 7 segmen ya ke bawah. Oke, jadi nilai selain keypad ya 0 sampai 9 tidak bisa ditampilkan. Hanya untuk fungsi-fungsi yang lain nanti ya. Seperti itu. Oke, jadi kita coba tekan 1 maka muncul 1. Tekan 2 muncul 2. 3, 5 muncul 5 ya. 6 muncul 6. Oke. Jadi nanti mahasiswa sekalian silahkan buat rangkaiannya. Boleh langsung menggunakan keypad ini atau Anda buat sendiri ya. Oke, dari saya cukup sekian, semoga dapat dipahami. Silakan Anda buka program ISIS yang sebelumnya yang terdiri dari ini ya, ini sama ini, kemudian tambahkan keypad atau keypad yang ini ya. Silakan mahasiswa dapat mempraktekannya ya. Program lengkapnya sudah saya share di Sinau, program lengkap ininya ya. Oke, dari saya cukup sekian, semoga dapat dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.